Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Wa bisahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjut pembahasan dari buku Sirah Ramadan Al-Buti, Dr. Ramadan Al-Buti, atau yang lebih dikenal dengan Dr. Al-Buti, yaitu mengenai sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada bagian lain yang penting juga untuk dibahas, yaitu bagaimana kondisi kejahiliahan bangsa Arab ketika itu dan sisa-sisa Hanafiyah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Pada kondisi ini adalah kondisi yang menggambarkan bagaimana kondisi bangsa Arab, yaitu mulai terjadinya penyimpangan-penyimpangan karena adanya semacam vakum kenabian, sehingga kejahiliahan melanda di seluruh muka bumi pada saat itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu adanya perintah untuk berjuang, agar kita harus benar-benar menjadikan agama ini menjadi sesuatu yang pembela kita, yaitu jangan sampai agama ini menjadi suatu hal yang menyempitkan kita, sebagaimana anggapan-anggapan pada saat awal-awal orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa agama itu adalah suatu kesempitan, suatu yang menyusahkan, sehingga banyak dari mereka menolak. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwajtabakum ma ja'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahimah wa sammakumul muslimina min qabl wa bihada. Dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama milah orang tuamu yaitu Ibrahim, dan dialah Allah yang menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Nah, jadi sejak dahulu kala itu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW adalah kaum muslim, tidak ada istilah lain dalam agama yang dibawa oleh nabi-nabi melainkan adalah agama Islam. Lalu juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 95 yang artinya, katakanlah benar apa yang difirmankan Allah, maka itu ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Maksud itulah sifat agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi yang membawa agama Islam, yaitu agama yang lurus, agama yang mana memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, untuk manusia melalui para nabi-nabinya. Nah, bangsa Arab ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam lebih khususnya. Nah, mereka ini mewarisi milah atau jalan atau syariat, syariat yang mana diajarkan kepada bangsa Arab. Nah, oleh karena itulah mungkin kita ketika pernah menonton, atau mungkin kita pernah menyaksikan film mengenai sirah nabawiyah atau sejarah nabi, bangsa Arab ketika masa jahiliyah, terkadang mereka juga menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, tapi tidak ada Subhanahu wa Ta'alanya. Nah, walaupun terkadang mereka juga mengatakan Lata dan Uzza, gitu kan. Nah, ini suatu
hal yang menarik adalah ternyata memang mereka itu awalnya memang sudah mengenal Allah ya, akan tetapi mereka mengalami pembelokan-pembelokan, artinya apa, penyimpangan-penyimpangan ya. Mereka mengalami yang namanya itu penyelewengan-penyelewengan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka ya. Karena juga ini pengaruh dari kondisi sekitar juga, dan juga terjadinya vakum kenabian juga ya, dari sejak zaman Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu terjadi suatu yang terputusnya wahyu ya. Nah, milah-milah Ibrahim itu masih dipegang erat oleh bangsa Arab ya, oleh jazirah Arab, yaitu seperti mereka menjaga Baitul Haram ya, yaitu mereka menjaga Ka'bah ya, mereka tetap melaksanakan haji ya. Nah, walaupun akhirnya selama kurun waktu tertentu ya, semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya waktu, penyimpangan-penyimpangan mulai terjadi pada diri mereka ya. Terjadinya penyelewengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Ismail alaihissalam pada mereka lakukan, dan mereka campur adukan itu dalam agama Islam itu ya, yaitu agama yang dibawa Nabi Ismail alaihissalam ketika itu. Nah, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai menyembah patung ya, mereka mulai menyembah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, orang yang pertama kali yang membawa berhala ke dalam Mekah itu adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah. Nah, ini dia adalah nenek moyang Bani Khuza'ah. Nah, kisahnya ketika Amr bin Luhai bin Qam'ah ini, ketika dia sedang berjalan ya, mengunjungi suatu kaum, yaitu kaum Bani Amlik ya, kaum Bani Amlik. Mereka menjumpai bahwa di sana banyak sekali berhala-berhala ya, dan Amr bin Luhai ini bertanya kepada pembesarnya ya, kaum Bani Amlik ini ya, Amlik bin Laus ya, bin Sam bin Nuh ya. Nah, dia bertanya kepada pemukanya di sana ya, apa yang kalian lakukan? Dan pemukanya menjawab bahwa kami sedang melakukan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kami, mengatakan seperti itu. Lalu Amr bin Nuh ini bertanya lagi, apa manfaatnya? Bisa bahasa kita gitu ya, apa manfaat dari menyembah mereka? Lalu pemukanya mengatakan bahwa mereka ini memberikan keselamatan, mereka ini memberikan pertolongan, dan bagaimana kami meminta gitu kan. Nah, sehingga Amr bin Luhai pun tertarik ya, dan membawa satu berhala yang bernama Hubal ya. Jadi berhala Hubal ini yang paling besar ya, yaitu dari kaum Bani Amlik bin Laus bin Sam bin Nuh ya. Nah, ini dari sana. Nah, ada sedikit cerita ya. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi SAW itu yang bernama Aksam ya, yaitu beliau memiliki paras wajah yang mirip ya dengan Amr bin Luhai bin Qam'ah ini ya. Sampai-sampai Aksam itu khawatir dan takut kalau kemiripan dia dengan Amr bin Luhai ini akan mencelakakan dirinya, dan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu akan membahayakan saya? Kata Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak gitu kan. Karena sebenarnya engkau itu beriman, sedangkan Amr bin Luhai itu tidak beriman ya. Jadi iman itu yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, sehingga dari sanalah ya munculnya berhala-berhala ya. Tetapi selain itu juga syariat-syariat Nabi Ismail alaihissalam seperti tawaf, haji ya, terus juga sa'i dan lain sebagainya ya, yang syariatkan, mereka juga masih melakukannya, dan mereka mencampur adukan itu semua ya. Mereka mencampur adukan itu semua, mereka melakukan mix ya, campuran ya, sehingga dalam kalimat talbiyahnya pun, talbiyah haji ya, talbiyah haji pun ada perubahan yang mereka lakukan. Mereka melakukan suatu perubahan yang mana tidak disyariatkan ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yaitu
berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah illa syarikun walaka tamlikuhu wa malak. Yang artinya aku sambut seruanmu ya Allah, aku sambut seruanmu, aku sambut seruanmu, tidak sekutu kecuali sekutu yang memang pantas bagimu dan engkau dan dia miliki. Nah, ini suatu penyimpangan ya. Ini suatu penyimpangan adanya kata tambahan dari kata talbiyah yang dilakukan ya. Yang dilakukan ini adalah hasil dari mix atau campuran yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika masa jahiliyah dahulu kala ya. Nah, akhirnya terjadinya sesuatu yang rancu ya, sesuatu yang rancu. Bahkan juga dikatakan ya, tawaf yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu adalah mereka tidak memakai pakaian sama sekali ya. Mereka tawaf sambil bersiul-siul, sambil bertepuk tangan dan sambil tidak berpakaian ya. Nah, itu suatu penyimpangan dalam tawaf. Tawafnya ada ya, tawaf memang syariat, tapi